Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan coba buat materi tentang Java lagi, bahasa pemrograman Java dan NetBeans. Apa materinya nanti silahkan disimak, nanti bentuknya saya akan tampilkan dan step-stepnya saya akan jelaskan secara detail gitu ya. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang. Oke, sebelum masuk ke situ jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel ini untuk mensupport saya terus untuk membuat materi atau konten-konten yang bermanfaat buat Anda semua. Oke, terima kasih. Yuk kita tonton videonya. Oke, teman-teman semua, pada materi ke-6 Java dan pemrograman Java dan NetBeans, saya akan coba menjelaskan gimana sih cara membuat program yang ada tabelnya tapi belum menggunakan database. Jadi contohnya seperti ini. Ada biodata mahasiswa dan nama, misalnya saya masukin nama saya, NPM, prodinya, alamat saya asal aja, dan nomor telepon. Kemudian ada tombol tambahkan, dia akan masuk ke tabel ini tapi belum masuk ke dalam database ya, jadi masih temporary, masih sementara. Jadi kalau kita tambahkan terus dia akan menambahkan data. Jadi kalau kita misalnya hapus, bersihkan, kita masukin data baru, NPM harus angka, ngetik asal, saya tambahkan, dia akan masuk ke sini. Oke, gimana caranya? Ayo kita mulai. Pertama-tama teman-teman harus desain seperti ini terlebih dahulu. Jadi saya langsung menampilkan saja ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung dicoba, karena kalau saya langsung mencoba di video nanti videonya takutnya terlalu lama. Jadi di sini ada label, ada text field, ada npm, ada ini label semua, ini text field, ini combo box. Saya rasa kalau teman-teman mengikuti video ini dari awal, dari materi pertama, udah bisa mengisi data di combo box. Kemudian ada alamat, kemudian ada font. Oke, ya. Kemudian yang warna biru ini pakai panel teman-teman. Jadi kalau mau pakai panel, kasih warna aja supaya bisa membedain si panelnya. Kemudian di bawah panel ini ada tombol table atau komponen table. Kita lihat di sini, di swing controlnya itu ada di paling bawah table. Nah, sebagai contoh saya udah buat kelas baru gitu ya, saya buat kelas baru. Caranya tinggal drag and drop aja sama gitu ya tabelnya. Nah, Anda bisa taruh sesuai dengan desain Anda, ini bisa digeser-geser. Kemudian untuk membuat kolomnya, tahu ya, kolom yang title 1, title 2, title 3 dan seterusnya, itu caranya Anda klik kanan, kemudian Anda pilih tabel konten. Oke, kemudian pilih kolom. Kalau untuk mengganti nama kolom atau menambahkan kolomnya. Misalnya kalau ada 5, Anda buat count-nya jadi 5 gitu ya. Kemudian Anda sisipkan, misalnya di sini kita klik 2 kali npm. Kemudian kita ganti lagi nama, prodi, alamat, dan seterusnya ya, hanya nomor HP. Ini contoh aja teman-teman ngebuat tabelnya, jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Sama kayak buat mail merge di Microsoft Word. Kemudian row-nya kalau mau menambahkan barisnya, tapi nanti datanya otomatis masuk kok, kita pakai perulangan. Oke, kalau sudah di close, nah dia akan berubah seperti ini teman-teman. Saya contohkan di kelas yang lain supaya nggak berantakan desain saya gitu ya. Saya balik lagi ke kelas saya. Nah, silakan teman-teman desain dulu bentuknya seperti ini gitu ya. Yang lain juga. Nah, kita belum belajar yang simpan. Sebenarnya bukan simpan, ini kita pakai buffer writer sama writer input output. Nanti kita bisa menuliskan semua teks yang kita input itu ke dalam bentuknya txt, file txt gitu ya.
Oke, saya rasa teman-teman sudah mendesainnya seperti ini. Jadi kalau yang lagi ngedesain, di post aja dulu videonya. Kemudian Anda desain dan bisa dummy aja jurusannya dan seterusnya. Oke, nah kemudian kita mulai ngoding teman-teman. Kita mulai ngoding. Yang pertama kita klik source dulu, gitu ya. Nah ini di paling atas, kita nggak langsung ke button atau ke yang lainnya. Kita buat dulu, kita import dulu beberapa pilihan, gitu ya. Yang pertama ada import java.awt.dimension. Kemudian ada import java.awt.toolkit. Ada awt event key event. Ini kebutuhan aja. Nanti ini kebutuhan yang simpan nanti teman-teman. Teman-teman boleh mulai mengimport semua ini aja. Jangan salah ya, ketika mengetiknya import spasi java, ada yang java gitu ya, .awt.dimension. Nah, ini untuk memanggil kelas-kelas yang ada di library Java, teman-teman. Jadi letakkan di bawah package. Kalau nggak ada package-nya, letakkan di atas public, gitu ya, di atas public extend. Oke. Nah, sudah diimport 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di kelas bawahnya, teman-teman, di kelas bawahnya di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel X. Jadi nanti kita menggunakan sistem perulangan atau pertambahan gitu ya, perulangan untuk memasukkan tabel ke satu dari bukan perulangan, array. Kita pakai array ya. Nanti untuk memasukkan datanya. Nah, kita harus deklarasikan dulu int x sama dengan 0. Nah, kenapa dideklarasikannya di sini bukan di kelas private? Karena kalau di public X ini nilainya dia bakalan bisa diakses ke banyak kelas gitu ya. Jadi kalau di kelas public itu banyak kelas yang bisa mengaksesnya. Oke. Dan kemudian selanjutnya ini biarkan saja dulu kosong. Sebenarnya ini coding nanti saya sisipkan aja di deskripsi video teksnya. Nah, coding ini digunakan untuk kalau kita jalankan programnya, si formnya ini berada di tengah-tengah layar Anda. Biasanya kan kalau kita jalankan di kiri gini ya. Nah, ini nanti dia berada di tengah-tengah. Nah, ini nggak perlu kita bahas. Nanti saya kopikan saja di file txt. Teman-teman tinggal letakkan aja di bawah init komponen ini. Nanti saya copyin ini, tinggal dipaste aja. Oke, kalau sudah mendeklarasikan variabel, kemudian mengimport, baru kita balik ke button. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba untuk menambahkan datanya. Kita tambahkan data. Di dalam program ini udah ada codingnya, teman-teman. Saya akan jelaskan detail aja. Nanti teman-teman bisa lihat codingnya di layar monitor Anda. Kita masukkan coding di button tambahkan, kemudian klik kanan event action perform ya, atau diklik 2 kali. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya TB data. TB data ini apa? TB data ini adalah change variable name dari tabelnya. Jadi tadi selain kita mengisi tabel kontennya untuk kolom, kita harus kasih nama juga, teman-teman. Sama kayak text field sama combo box atau label, kita gantinya di change variable name. Nah, ini saya namanya TB data. Oke? Itu ya. Kenapa di sini TB data? Saya klik 2 kali lagi. Selanjutnya kita di button tambah, ini lihat kita berada di button tambah. Kita panggil TB data, itu nama tabelnya, titik set value add, gitu ya. TXT nama, ini nama change variable name dari ini, gitu ya. Titik get text, buka kurung, koma x. X ini variabel yang tadi yang kita deklarasikan di public, x ini. Kemudian koma 0. Kalau teman-teman ingat array itu indeksnya dimulai dari 0, gitu ya, 0, 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian kita masukin lagi txt double data, ini sama, txt name titik get text x, 1. Ini nama change variable name ini. Yang ketiga itu untuk combo tb data titik set value add CMB jurusan. Kalau combo box nggak bisa di get text ya, tapi di get selected item. Kemudian jangan lupa untuk mengganti nomor array-nya. Kemudian yang keempat, txt alamat get text
ketiga, ininya array-nya. Yang kelima itu array-nya nomor 4. Kemudian kita masukkan perhitungannya. Kalau teman-teman paham increment ya, operator increment, kalau misalnya di awal itu nilainya 0 X-nya. Jadi 0 ditambah 1 dia akan tambahkan terus. Dia akan menambahkan barisnya dengan memasukkan data ini. Jadi kalau misalnya kita masukin data yang ada di sini, misalnya kalau saya jalankan, saya masukin datanya. Saya masukin data ini. Nah, X 0 ditambah 1-nya dia menambahkan 1 baris. Tapi kalau saya masukin lagi, X-nya jadi 1. 1 ditambah 1 jadi 2 baris, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, X tambah 1. Nah, itu selesai. Sebenarnya table udah nyampe sini doang. Nggak ada yang harus kita tambahkan lagi kalau untuk tabelnya. Nah, gimana cara menghapusnya? Gitu ya. Kalau untuk menghapus, bersihkan ini, untuk menghapus ini standar ya teman-teman ya. Jadi sama seperti biasa, ngapusinnya teksnya nama set teks. Ini saya rasa teman-teman udah bisa semua kalau yang di button bersihkan. Tetapi kalau yang di button hapus, kita harus klik datanya. Saya jalankan lagi. Saya klik datanya. Oke. Saya tambahkan data, saya harus klik dulu datanya, saya klik hapus, dia baru kehapus. Nah, ini nggak kehapus. Nah, kita harus klik bersihkan, gitu ya. Nah, untuk bersihkan saya rasa jelas, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Nah, kita coba yang hapus. Oke, kita yang hapus, klik 2 kali atau klik kanan event action perform. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak tadi sebenarnya. Yang membedakan ini sama TB data set value add, gitu ya. TB data set value add. Yang pertama itu kita kosongkan. TB data get select row, 0, gitu ya. Jadi kita memilih baris sesuai dengan array-nya, gitu ya. Kalau misalnya ada 5, kita pilih 5. Tetapi dengan catatan coding ini berjalan kalau misalnya si tabelnya atau si datanya kita klik, gitu ya. Kita masuk kedua, tb data titik set value add. Ini tanda kutip 2, tb data titik get select row, 1. Kemudian tb data titik set value add. Ini string, kita kosongin kayak ngapus biasa. tb data titik get select row 2. Seterusnya sampai data yang terakhir. Ingat, array itu dimulai dari 0 dan tidak boleh meloncat-loncat ya. Jadi harus 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada beberapa tambahan nanti untuk materi selanjutnya. Yang terpenting di materi selanjutnya adalah untuk menyimpan data. Nah, kalau untuk table, codingnya cuma itu aja. Nanti saya sisipkan juga beberapa coding yang kalian butuhkan untuk membuat program ini. Saya berharap programnya bisa running. Saya ulang lagi seperti ini, run file. Saya ketik Robi. Saya npm saya 12, prodi saya informatika, pelita 0819, saya tambahkan. Tep. Masuk datanya dilempar dari sini, kemudian saya klik, saya hapus. Datanya hilang. Nah, teman-teman ngerjainnya sampai situ aja dulu. Oke ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, silahkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bakalan balas satu-satu. Dan baca-baca juga di deskripsi video, nanti saya ada sisipkan beberapa sintak programnya yang saya akan masukkan. Mungkin itu aja teman-teman untuk materi kali ini tentang gimana sih cara memindahkan atau menyisipkan data dari text field atau combo box ke dalam table. Tapi sekali lagi ini belum menggunakan database. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini untuk mensupport saya terus untuk membuat video yang bermanfaat buat Anda semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.